ala Muhammad wa Muhammad wajib pada hikmah yang ke-56. Qala Amirul Mu'minin Maulal Muttaqin Amirul Mu'minin Muhammad alaihi salam, al-ghina fil ghurbati watan wal faqru fil watani ghurbati. Maulal Muwahhidin Amirul Mu'minin Imam alaihi salam di dalam hikmah yang ke-56 bersabda bahwa kekayaan, ini keberadaan orang kaya di tanah yang terasing, maka bagaikan keberadaannya di tanah kelahirannya sendiri. Dan kefakiran di tanah kelahiran sendiri bagaikan keberadaannya di tanah yang terasing. Saya ulangi pelan-pelan. Keberadaan orang yang kaya di tanah yang asing, di daerah yang asing, bagaikan keberadaannya di tanah kelahirannya sendiri atau di watannya sendiri. Dan keberadaan orang fakir di tanah kelahirannya sendiri bagaikan dia berada di tanah orang asing atau di daerah orang asing. Sebagai makna pendekat, kita kasih contoh, baru kemudian kita mencoba untuk mensyarahnya. Sebagai pendekat, misalnya contoh si Yusuf. Si Yusuf lahirnya di mana? Si Yusuf lahirnya di Medan. Lahirnya di Medan. Yusuf lahirnya di Medan. Besarnya di Medan. Tumbuh berkembangnya Yusuf di Medan. Sanak famili dan saudaranya Yusuf semua ada di Medan. Maka Medan itu adalah tanah kelahiran si Yusuf dan juga watannya si Yusuf. Kemudian anggaplah di mana? Anggaplah di Thailand misalnya. Nah, Thailand itu, daerah Thailand bagi si Yusuf itu adalah daerah asing. Itu adalah tanah asing. Kenapa? Karena Yusuf tidak besar di situ. Yusuf tidak lahir di situ. Yusuf tidak tumbuh berkembang di situ. Sanak famili dan keluarga Yusuf tidak ada di situ. Semuanya adalah orang asing bagi si Yusuf di daerah Thailand. Oke? Nah, sekarang ketika si Yusuf ini kaya raya, sekalipun dia ada di daerah Thailand sana, di negara Thailand sana, sekalipun dia ada di negara Thailand sana, tapi karena dia kaya raya, maka dia akan hidup layaknya dia tinggal di tanah kelahirannya sendiri. Yani ketika si Yusuf kaya raya, sekalipun dia tinggal di Thailand, di mana Thailand itu bukanlah tempat tinggalnya dia, bukanlah tanah kelahirannya dia, bukanlah tempat tumbuh berkembangnya dia, di situ tiada sanak familinya. Namun karena dia kaya raya di Thailand, maka dia akan merasa seperti hidup di tanah kelahiran sendiri. Mengapa nanti akan kita ulas. Namun ketika si Yusuf miskin, ketika si Yusuf fakir, maka sekalipun si Yusuf tinggal di Medan, menetap di Medan, di mana di situ semua sanak familinya ada, arbang, kakak, adik, ayah, ibu, paman, bibinya semua ada di Medan. Namun karena si Yusuf itu orang fakir, orang miskin, maka tak ubahnya dia bagaikan tinggal di tanah terasing. Dia bagaikan tinggal di daerah antah berantah. Ini makna pendekat. Lalu bagaimana penjelasannya? Di beberapa
penjelasan para ulama seperti Aidullah Makarim Syirazi dan juga di syarah Ibnu Maisam mencoba menjelaskan bahwa hikmah ini, yakni hikmah yang ke-56 ini hendak menggambarkan urusan duniawi, Maksudnya bagaimana? Maksudnya demikian. Ketika si Yusuf kaya raya, ketika si Yusuf punya banyak uang, sekalipun dia tinggal di daerah yang terasing, mana itu daerah terasing? Yakni di Thailand tadi, yakni di negara Thailand tadi. Sekalipun si Yusuf tinggal di Thailand, tetapi karena dia kaya raya dan punya banyak uang, maka dia akan hidup senang, maka dia akan hidup bahagia, dia akan hidup nyaman, dia akan hidup tentram. Dan dengan kekayaannya itu dia bisa menarik simpati dan juga menarik kasih sayang orang-orang yang ada di sekitar. Dan ini ketika si Yusuf kaya raya, dia suka membantu, dia suka memberi hadiah, atau misalnya ngajak makan bersama misalnya di daerah penduduk setempat. Akhirnya penduduk setempat akan menyukai dia, penduduk setempat akan mencintai dia, sehingga selayaknya tak ubahnya si Yusuf bagaikan tinggal di kampung halaman sendiri, yakni bagaikan si Yusuf tinggal di tanah kelahiran sendiri, di mana dia bisa mendapatkan cinta kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia akan merasa tentram, dia akan merasa nyaman, dan dia akan merasa bahagia hidup di situ. Sebagaimana orang kalau tinggal di tanah kelahiran sendiri, tentu dia akan merasa nyaman, bahagia, senang, tentram tentunya, dan tidak merasa gundah, kan begitu. Namun ketika si Yusuf tinggal di kampung halaman sendiri, di mana tadi? Di Medan. Si Yusuf tinggal di kampung halaman sendiri, tempat dia lahir, besar, dan tumbuh berkembang, namun dalam keadaan fakir miskin, maka yang tadinya dia mengharapkan ketentraman, dia mengharapkan kebahagiaan, dia mengharapkan kasih sayang, dia mengharapkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya, dari keluarganya, dari sanak familinya, dari teman-teman terdekatnya. Namun karena fakir miskin, maka orang tidak memperhatikannya, maka orang tidak lagi memiliki perhatian terhadapnya, maka orang kurang mencintainya, dan orang seakan-akan mengacuhkannya, seakan-akan dia itu seperti tiada di tengah masyarakat. Sehingga ketika misalnya dalam satu perkumpulan, mungkin dia tidak akan diundang di dalam perkumpulan tersebut. Ketika dalam ada suatu majelis, ada pertemuan keluarga, mungkin dia tidak akan diundang. Kenapa? Dia itu orang yang tidak ada manfaatnya, dia itu orang yang tiada pengaruhnya, dia orang yang fakir miskin, orang yang terjauhkan. Ini satu makna yang bisa dipahami dari hikmah. Sehingga apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ini dari makna satu ini ya. Jadi makna pertama apa? Makna pertama yakni meninjau hadis ini dari sisi duniawi. Lalu apa hikmah yang kita bisa dapatkan dari perkataan Amirul Mukminin Imam Ali? Salah satu hikmah yang kita bisa dapatkan bahwa kita harus bekerja keras, kita harus berupaya, berusaha untuk memenuhi kehidupan kita, memenuhi kebutuhan hidup kita, memenuhi nafkah keluarga, anak dan istri dan anak-anak kita, sehingga kita keluar dari
garis kemiskinan itu, sehingga kita keluar dari batasan kemiskinan itu dan kita berkecukupan di dalam kehidupan dunia kita. Ini satu hikmah yang kita bisa dapatkan. Hikmah yang berikutnya apa? Hikmah yang berikutnya, ketika kita kaya, ketika kita memiliki kelebihan di dalam harta duniawi, maka seyogyanya kita haruslah membantu, haruslah menyambangi, haruslah memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, jiran kita, teman-teman yang ada di sekitar kita. Yakni bagaimana sehingga kekayaan ini, rezeki yang berlimpah ini, rezeki yang melebihi kadar kebutuhan kita ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar, oleh teman-teman yang ada di sekitar kita, sekalipun kita berada di kampung orang lain, sekalipun kita tinggal bukan di tanah kelahiran kita. Untuk apa? Sehingga dengan perlakuan kita ini, dengan dermawannya kita, dengan suka membantunya kita, akan membuat orang mencintai kita, akan membuat orang memperhatikan kita, akan membuat orang butuh terhadap kita, akan membuat orang menyayangi kita. Dan tentu ini hal yang positif. Kenapa? Karena kita tidak dianjurkan, kita sebagai manusia, sebagai mukallaf, sebagai insan, tidak dianjurkan untuk menggapai kebencian orang. Tidak. Bahkan yang dianjurkan kepada kita adalah bagaimana caranya kita berusaha untuk menggapai kasih sayang orang lain. Bagaimana caranya kita bisa menggapai cinta orang lain, perhatian orang lain, bukan kebencian dari orang lain. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita sarikan dari makna yang pertama. Namun jika melihat dari makna yang lain, kita bisa melihat hadis ini, kita bisa melihat riwayat ini, kita bisa melihat hikmah ini dari sudut pandang akhlak atau irfani. Sebagaimana nanti di hikmah yang ke-452, Amirul Mukminin Imam al-Islam mengatakan apa? Al-ghina wal faqru ba'dal arzi alallah. Dikatakan kekayaan dan kemiskinan itu setelah kita sandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Jadi kita mau memaknai riwayat ini dengan makna yang kedua. Maksudnya apa? Ketika dikatakan al-ghina wal faqru ba'dal arzi alallah. Yani kekayaan dan kemiskinan itu setelah disandarkan kepada hak ta'ala wajibul wujud, apa maksudnya? Nah, kurang lebih demikian. Makna simpelnya ini, ketika seseorang dekat dengan Tuhannya, ketika seseorang memiliki Tuhannya, memiliki ini dalam tanda kutip, ketika seseorang dalam naungan Tuhannya, ketika seseorang dalam lingkupan rahmat ilahinya, ketika seseorang dalam wilayah ilahi dan para nabi dan para aimah ma'asumin dan para wali-walinya, maka seseorang ini tentu kaya. Maka seseorang ini tentu kaya. Kenapa demikian? Karena tidak akan ada satu orang yang berakal pun, tiada satupun dari orang yang berakal yang rela mengganti
mati dan menjual keimanannya, menjual keyakinannya, menjual wilayah Amirul Mukminin Imam Ali salam, bahkan dengan harga misalnya diganti dengan seluruh kekayaan dunia ini atau seluruh kekayaan langit dan bumi ini. Tiada seorang berakal pun yang rela menggantikan. Yakni ketika ada orang datang kepada antum lalu mengatakan misalnya, Pak Rahmat, mau ndak kamu lepaskan wilayah Amirul Mukminin Imam Ali salam ini dan kamu berbaiat secara hakiki, ya, berbaiat secara hakiki kepada musuhnya Amirul Mukminin Imam Ali salam. Kemudian sebagai penggantinya saya akan serahkan misalnya kamu sebagai Presiden Indonesia misalnya. Tentu Pak Rahmat tidak akan melakukan hal ini. Dan tiada satupun dari orang yang berakal yang akan melakukan hal ini. Ketika demikian, yakni ketika kita tidak akan menjual keyakinan kita, akidah kita, dan tidak akan menjual wilayah Amirul Mukminin Imam Ali salam ini berapapun harganya, berapapun tawarannya, maka tentu kekayaan apa lagi yang lebih kaya daripada itu? Yani siapa lagi yang lebih kaya daripada kita? Justru orang yang mau membeli keyakinan kita, dialah sesungguhnya yang miskin. Orang yang menawarkan kita dengan urusan duniawi, orang yang menawarkan kita dan mengiming-imingi kita dengan kekayaan duniawi sehingga kita melepaskan wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ini, maka sesungguhnya dialah yang miskin, dialah yang fakir. Oke? Artinya ketika kita berada dalam wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, yang sudah pasti ketika kita berada dalam wilayah Amirul Mukminin Imam Ali salam, maka kita berada di dalam bentengnya Ilahi Rabbi, sebagaimana di dalam hadis yang senantiasa kita bacakan, dikatakan wilayah Ali bin Abi Thalib hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Wilayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah bentengku, kata Tuhan, dan siapa saja yang masuk ke dalam bentengku akan aman dari azab. Maka ketika orang sudah memiliki wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, ketika orang sudah masuk di dalam wilayah ini, apalagi yang akan dia butuhkan? Harta apa lagi yang dia butuhkan? Ketika dia tidak lagi membutuhkan harta apapun kecuali wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, maka tentu dia adalah orang yang kaya secara hakiki. Dia adalah orang yang sebenar-benarnya kaya. Dan begitu pun sebaliknya. Orang yang jauh dari Tuhan, orang yang jauh dari rahmatnya, orang yang jauh dari nabinya, orang yang jauh dari wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam dan para imamul ma'sumin alaihissalam, maka sesungguhnya orang inilah orang fakir, orang inilah orang miskin, orang inilah orang yang tidak memiliki apapun, orang inilah yang hidupnya terlantung-lantung dan terlunta-lunta. Orang inilah yang hidupnya terpapah-papah. Kenapa? Karena ketika dia tidak memiliki wilayah Amirul Mukminin Imam Ali salam, dan ketika dia tidak memiliki Tuhan, maka apa yang dia punya? Sesungguhnya dia tidak memiliki apa-apa. Sesungguhnya dia tidak memiliki apa-apa. Sehingga pada hakikatnya orang yang seperti ini dan orang yang tidak memiliki wilayah Amirul Mukminin Imam Ali salam adalah orang yang sebenarnya miskin, adalah orang yang fakir secara hakiki. Maka dari penjelasan ini, mari kita maknai hikmah yang ke-56 yang dikatakan al-ghina fil ghurba watan, kekayaan yang yakni keberadaan orang kaya di tanah yang terasing, maka dia bagaikan hidup di watannya sendiri, dia bagaikan hidup di tanah kelahirannya sendiri. Artinya apa? Artinya dia akan tenang, dia akan aman, dia akan sentosa, dia tidak akan gundah gulana. Sedangkan al-fakru
fil watani, orang fakir yang tinggal di tanah kelahirannya sendiri, maka dia bagaikan orang asing, garibun. Dia bagaikan orang asing. Dia bagaikan orang yang tinggal di tanah kelahiran, tinggal di daerah orang lain. Nah, bagaimana cara kita menyesuaikan hadis ini dengan penjelasan kita? Kita katakan bahwa ketika kita, yakni al-ghina tadi apa? Penjelasan kita apa? Al-ghina yakni orang yang bersama Tuhan, orang yang memiliki wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, orang yang bersama dengan para pecinta dan para wali dan para kekasih-kekasih Tuhan. Nah, ini orang kaya. Sehingga dikatakan al-ghina fil ghurba. Orang kaya. Orang kaya tadi siapa? Ini orang yang berwilayah. yakni para syiahnya Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Sekalipun dia dilemparkan di tanah terasing dan di tanah antah berantah, dikatakan apa? Itu adalah tanah kelahirannya sendiri. Yakni apa? Yakni dia akan merasa tenang, dia akan nyaman, dia tidak akan gundah, dia tidak akan gulana, dia tidak akan risau. Kenapa? Karena dia masih punya Tuhan, dia masih punya imam, dia masih punya imam zaman, ajalallahu farajah. Sekalipun dia dilempar di tanah asing, sekalipun dia dilempar di tanah antah berantah, sebagaimana kisahnya Abu Zar. Kalau antum merujuk kepada kisahnya Abu Zar, jadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk di zaman kekhalifahan, Abu Zar diasingkan oleh khalifah yang ketiga, diasingkan ke tanah yang antah berantah, di mana tiada penghuni di situ satu. Yani Abu Zar serta keluarganya dilemparkan, diasingkan ke suatu tempat yang di situ tiada penghuninya. Namun pertanyaan, apakah lalu Abu Zar merasa gundah? Apakah Abu Zar merasa risau? Apakah Abu Zar merasa bimbang? Oh tidak. Kenapa? Karena ketika ditawarkan kepada Abu Zar, dikatakan, ya Abu Zar, kamu minta maaflah kepada khalifah itu, berbaiatlah kepada khalifah itu, maka kamu akan dipulangkan kembali ke tanah airmu, kamu akan dipulangkan kembali ke watanmu, kamu akan dipulangkan kembali ke tanah kelahiranmu. Apa jawaban Abu Zar? Tidak akan aku lakukan. Artinya apa? Artinya Abu Zar tidak akan menjual keimanannya. Abu Zar tidak akan menjual wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam hanya karena ingin mendapatkan kesenangan duniawi. Justru bagi Abu Zar, sekalipun tanah ini tanah gersang, sekalipun tanah ini antah berantah, sekalipun tanah ini tanah terasing, sekalipun tanah ini tanah di mana saya tidak memiliki sanak famili di sini, tetapi karena saya masih punya Tuhan dan saya masih berada dalam wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, maka saya bagikan hidup di watan saya sendiri. Dan begitu pun sebaliknya, ketika orang miskin, sekalipun dia hidup di tanah kelahirannya sendiri. Orang miskin siapa tadi kita katakan? Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Orang miskin adalah orang yang jauh dari Tuhan, jauh dari syariat, jauh dari Nabi, jauh dari imamnya, jauh dari para wasi Nabi, para wali Nabi. Orang ini sekalipun dia tinggal di tanah kelahirannya sendiri, maka sesungguhnya dia bagaikan orang asing. Dia bagaikan tinggal di tanah antah berantah. Kenapa? Karena apa yang dia punya. Ketika orang tidak memiliki wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, ketika orang jauh dari Tuhan, lalu apa yang dia punya? Maka dia akan terasing. Sekalipun secara zahir, sekalipun secara tampakan luar, kita melihat, wah dia enak itu, dia tinggal di tanah kelahirannya sendiri, dia bercengkrama, bersenda gurau, tertawa bersama keluarganya. Sekalipun secara zahir kita melihat hal ini demikian, namun pada hakikatnya sesungguhnya dia sedang terasing. Kenapa terasing? Karena dia sedang jauh dari watan aslinya. Apa itu watan aslinya? Watan aslinya akan kita terjemahkan dengan ayat Quran, dikatakan,
kalimatul istirja. Istilahnya itu kalimatul istirja. Apa kalimatul istirja? Dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sesungguhnya, kita ini semua berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Maka wilayah Tuhan ini, wilayah Nabi ini, wilayah imam ini sesungguhnya itulah watan kita. Sehingga ketika orang tidak berada di garis ilahi, ketika orang tidak berada di garis para nabi, di garis para aimah ma'sumin alaihissalam, maka sesungguhnya dia sedang keluar dari watannya. Sesungguhnya dia sedang keluar dari tanah kelahirannya sendiri, dan dia sedang berada di tanah gersang, antah berantah, dan tanah yang keras. Ini makna yang kedua. Dan dari makna yang kedua ini, apa yang kita dapat? Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Dari makna kedua ini, kita akan menyatakan sekalipun mereka menelantarkan kita, mengasingkan kita, melemparkan kita, bahkan ke gurun pasir yang tiada sumber air sama sekali, tiada kehidupan di sana, tiada orang di sana, hanya demi mengganti akidah kita, hanya demi mengajak kita dan merayu kita untuk meninggalkan wilayah Amirul Mukminin Imam Ali salam ini, maka hal itu tidak mungkin kita lakukan. Dan kita akan tetap kokoh, dan kita akan tetap tegar, dan kita akan tetap tegas menyatakan bahwa sebagaimana syairnya orang Arab, dikatakan syairnya orang Arab, lau qata'u arjulana wal yadain na'tika zahfan sayyidi ya Husain. Lau qata'u arjulana wal yadain na'tika zahfan sayyidi ya Husain. Yani sekalipun mereka memotong kedua tangan kami dan memotong kedua kaki kami, maka kami akan tetap mendatangimu sekalipun dengan merayap, wahai maulaku, wahai junjunganku ya Husain. Ini akidah kita, ini keyakinan kita. Mereka mau potong tangan dan kaki kita, kita akan tetap berziarah ke Imam Husain alaihissalam sekalipun dengan merayap, karena mereka sudah memotong dua tangan dan dua kaki. Artinya apa? Artinya mereka tidak akan bisa membeli keyakinan kita, dan mereka tidak akan bisa membeli akidah kita. Mereka tidak akan mampu membayar wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam bahkan dengan harga yang berlipat-lipat. Bahkan jika sekalipun ditawarkan kepada kita langit dan bumi beserta segala isinya. Ini makna yang kita bisa pahami dari riwayat. Saya kira untuk hari kita cukupkan sampai di sini. Tadinya mau membaca dua riwayat, tapi khawatir terlalu panjang. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Jumat. Mari kita hadiahkan kepada sanak famili kita, abang, adik, ayah, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, semua keluarga-keluarga kita, dan juga sahabat-sahabat kita yang dulunya bertegur sapa kita, yang dulunya bersama-sama duduk bersama kita dan kini telah kosong di tempatnya. Dan juga kita hadiahkan kepada para seluruh mukminin, mukminat di mana saja berada, syuhada, dan pada guru-guru kita, khususnya marhum maghfur Ustaz Hasan Abu Ammar Allah darajatah, dan juga untuk marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Toha Musawwa, marhum Sayyid Muhammad Ridho Segar, dan juga Ustaz Ahmad Rushdi dan Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, dan ulama-ulama kita lainnya, guru-guru kita lainnya, dan juga untuk ulama-ulama kita, marojih kita, khususnya Imam Khomeini Qudisa Sirruh, Ayatullah Bahjat, Ayatullah Allamah Tabatabai, Allamah Sya'arabi,
Aitullah ilahikum syai'i Allah mi hasan zodi omki. Aitullah misbah yasdi. Aitullah qawzi tawa-tawai. Aitullah ilahi tawa-tawai. Aitullah Yahya Ansari Syirazi dan ulama-ulama lainnya. Semoga Allah memutihkan wajah mereka, menerangi kubur mereka, dan menyatukan mereka bersama para anbiya, ausia, syuhada. Dan juga untuk ulama dan maroji yang masih hidup, khususnya untuk rahbar Muazzam Sayyid Ali Khamenei hafizahullah, dan untuk kezuhuran Imam Zaman Al-Jalallah Farajul Syarif. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad al-Muhammad al-Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.